Perkenalkan, nama saya Lady Febriana Nukrawati Bontinge dengan NIM 222611087 dari kelas C1 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Untuk tampilannya tadi di sini, yang pertama itu adalah untuk program menghitung hasil faktorial, itu yang pertama adalah judul, kemudian masukkan sebuah bilangan, kemudian diperoleh 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, jadi pertama-tama di sini kita akan membuat judul. Jadi di sini kita akan memproses fungsinya itu secara satu persatu. Pertama, yang akan kita proses adalah function faktorialnya. Jadi untuk function faktorial kita pertama buatkan judulnya dulu, printf dalam kurung program faktorial. Jangan lupa /n agar nantinya terdapat baris baru. Selanjutnya, kita akan membuat juga variabelnya yang akan kita gunakan nantinya. Untuk tipe datanya itu adalah tipe data integer, karena jika kita lihat di sini, nilai-nilainya itu semuanya adalah nilai-nilai bilangan bulat. Nah, untuk variabel yang pertama itu saya beri nama n. Ini akan kita gunakan untuk menampung hasil dari inputan usernya. Kemudian untuk variabel yang kedua itu adalah variabel i. Nah, variabel i ini akan kita gunakan untuk melakukan perulangan for nantinya. Karena dapat kita lihat di sini itu terdapat angka-angka yang dikali. Mulai dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk menghasilkan perkalian yang seperti ini, kita perlu menggunakan perulangan for. Kemudian, di sini kita juga akan membuat variabel total. Nah, selanjutnya setelah kita membuat variabel-variabelnya, kita akan mulai membuat tampilannya. Di sini kita akan mencetak masukkan sebuah bilangan. Titik 2. Jadi printf dalam kurung untuk tampilannya di sini kita lihat bahwa antara judul dan masukkan sebuah bilangan itu ada baris yang kosong. Jadi di sini kita masukkan, sebelum kita menuliskan masukkan sebuah bilangan, kita perlu mengetikkan /n agar ada baris barunya. Setelah itu kita masukkan, setelah itu baru kita ketikkan masukkan sebuah bilangan. Titik 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bilangannya itu akan dimasukkan oleh user. Jadi di sini kita akan menggunakan scanf. Dalam kurung, di sini kita panggil variabel yang akan menampungnya, yaitu variabel n dengan tipe data integer. Nah, untuk memanggil variabel integer itu variabel yang bertipe data integer itu kita perlu menggunakan %d atau %i. Di sini saya akan menggunakan %i. Koma. Setelah itu kita panggil
variabelnya. Jangan lupa dan n, titik koma. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan yaitu diperoleh 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, untuk membuat tampilan yang seperti ini, kita perlu mencetak itu sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama, diperoleh 5 faktorial sama dengan, setelah itu kita cetak dengan menggunakan perulangan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Setelah itu baru kita cetak sama dengan 120. Nah, jadi kita pertama mencetak diperoleh 2, 5 faktorial sama dengan. Di printf dalam kurung diperoleh titik 2 persen i faktorial sama dengan koma. Setelah itu kita panggil variabelnya. Nah, variabel yang menyimpan atau menampung inputan dari user itu adalah variabel n. Jadi di sini kita masukkan variabel n. Selanjutnya kita akan mencetak perkalian. Nah, untuk mencetak perkaliannya di sini itu kita menggunakan perulangan for. Di for i sama dengan n titik koma. Untuk kondisinya adalah i lebih besar dari 0. Setelah itu i plus plus. Untuk i sama dengan n, i lebih besar dari 0, kemudian i plus plus, printf persen i, koma i. Nah, jadi di sini untuk i lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak isi dari variabel i yang ada di sini. Nah, mengapa tidak kita langsung masukkan saja persen i kali? Maka nanti tampilannya itu akan menjadi seperti 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali. Seperti itu. Nah, karena tampilannya nanti hanya akan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka di sini selanjutnya akan kita menggunakan untuk mencetak kalinya itu kita menggunakan operasi pembanding if. Jika atau if i tidak sama dengan 1, maka printf kali. Nah, jadi selama i itu tidak sama dengan 1, maka dia akan mencetak x atau kali. Jadi nantinya tampilannya akan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, setelah kita mencetak perkaliannya, kita juga akan mencetak hasilnya.
Nah, hasilnya ini didapatkan dari mana? Nah, hasilnya itu didapatkan dari function faktorial yang ada di sini. Jadi, kita perlu menuliskan total sama dengan, di sini kita akan memanggil nama functionnya, yaitu function faktorial. Jangan lupa dalam kurung n. Nah, mengapa n di sini? Karena n itu adalah variabel yang menampung hasil inputan usernya. Nah, jadi hasil inputan user setelah diinputkan, itu akan dimasukkan ke dalam n, kemudian dikirim, dan di sini dibaca menjadi variabel angka. Setelah itu diproses di sini, setelah diproses, dia dikirim lagi ke sini, kemudian dimasukkan ke dalam variabel totalnya. Nah, di sini kita sudah dapat mencetak hasilnya. Jadi printf sama dengan %i, di sini kita panggil variabelnya yaitu total, nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu hasil yang dari program kita ini. Nah, di sini kita ketik 5. Untuk perulangannya di sini min, bukan plus. 5. Nah, maka di sini tampilannya yang pertama adalah judul, program faktorial, kemudian masukkan sebuah bilangan. Di sini kita masukkan 5, kemudian diperoleh 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 120. Nah, di sini kita sudah selesai membuat tampilan dari program hasil faktorial. Setelah itu kita akan membuat tampilan dari hasil program perpangkatannya. Jadi di sini pertama kita akan membuat judul. Jadi printf dalam kurung program perpangkatan. Setelah itu /n untuk baris baru. Kemudian di sini juga kita akan memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Untuk tipe datanya adalah integer, karena nilai-nilai yang digunakan di sini itu adalah nilai bilangan bulat semuanya. Jadi int, untuk variabel yang pertama kita beri nama variabel x, kemudian untuk variabel yang kedua kita beri nama variabel y, dan yang ketiga itu kita beri nama variabel hasil. Nah, variabel x itu akan kita gunakan untuk menyimpan hasil inputan user untuk bilangan x. Kemudian y itu akan kita gunakan untuk menampung hasil inputan user untuk bilangan y. Selanjutnya untuk hasil itu kita gunakan untuk menampung hasil dari function perpangkatan yang ada di sini. Nah, di sini seperti tampilannya itu kita akan mencetak input bilangan x. Mencetak input bilangan x. Jadi printf dalam kurung dan /n input
bilangan X. Nah, selanjutnya kita masukkan scanf untuk mengambil hasil inputan user. Kemudian kita panggil variabelnya dengan menggunakan %i, koma, dan X. Setelah itu titik koma. Selanjutnya kita akan mencetak input bilang Y. Jadi printf dalam kurung input bilang Y 2. Setelah itu scanf, kita panggil variabelnya dengan menggunakan %i, kemudian kita ketik dan Y. Nah, setelah itu kita akan mencetak diperoleh 7/5 sama dengan 16.807. Jadi di sini printf dalam kurung, di sini antara input bilangan Y dan juga diperoleh itu ada antara satu baris. Jadi di sini kita gunakan /n. Setelah itu kita ketik diperoleh. Nah, 7 itu diambil dari variabel X yang ada di sini. Jadi itu adalah hasil inputan usernya. Jadi kita panggil di sini persen. Jadi di sini kita panggil %i pangkat 5-nya ini kita ambil dari variabel Y. Kita panggil dengan menggunakan %i. Setelah itu sama dengan %i. Nah, jadi untuk variabel yang pertama itu kita ambil dari X. Kemudian variabel yang kedua adalah Y. Yang ketiga adalah hasil. Nah, di sini kita belum memanggil hasilnya. Jadi nilai dari variabel hasil itu masih tidak ada. Jadi kita perlu memasukkannya. Jadi hasil sama dengan kita panggil nama fungsinya, yaitu function perpangkatan. Perpangkatan dalam kurung kita masukkan nilainya, yaitu X, Y. Jadi nantinya hasil dari inputan user di dalam variabel X dan juga variabel Y itu akan dimasukkan ke dalam sini dan dikirim ke function perpangkatan dalam bentuk variabel intx dan inty. Setelah itu diproses dan hasilnya akan dikirim kembali ke dalam function main dan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Nah, kita lihat hasil dari program kita. Di sini 5. Selanjutnya di sini 7. Di sini 5. Nah, di sini judulnya itu tersambung dengan
tersambung dengan hasil yang ada di sini. Jadi kita perlu menambahkan slash n di bagian sini. Di sini slash n. Ctrl S. Lima. Nah, di sini dia sudah beda. Ya. 7. Sini 5. Ya.